Hantu pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Wujud hantu pocong digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata merah. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Penggambaran hantu ini sesuai dengan mayat seorang muslim ketika dikuburkan. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Hantu pocong juga sering digunakan dalam cerita atau film horor Indonesia. Asal-usul hantu pocong dalam mitos-mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya, mayat akan bangkit dan meminta ikatan kafannya dilepas agar bisa bebas dari dunia ini. Kemunculan ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Sosok-sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitarnya. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat-lompat karena kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang. Kita akan menjelajahi asal-usul, cerita-cerita seram, dan misteri di balik legenda hantu kuntilanak yang masih menghantui masyarakat Indonesia hingga saat ini. Asal-usul kuntilanak. Hantu kuntilanak diyakini berasal dari cerita rakyat Jawa yang sudah berabad-abad lamanya. Konon, kuntilanak adalah roh wanita yang meninggal dunia saat hamil atau melahirkan dan kemudian mengalami kematian yang tragis. Menurut legenda, kuntilanak muncul dalam wujud wanita cantik dengan rambut panjang dan seringkali terdengar menangis mirip bayi di malam hari. Cerita-cerita seram dari warga. Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat beragam cerita seram tentang kuntilanak yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satunya adalah kisah seorang pengemudi yang mengalami kejadian mistis di tengah malam ketika tiba-tiba melihat seorang wanita cantik berambut panjang di tepi jalan. Namun, ketika dia berhenti untuk memberikan pertolongan, wanita itu berubah menjadi kuntilanak yang menakutkan. Berikut ini Mimin sudah merangkum video penampakan kuntilanak yang bikin bulu kuduk merinding guys. Mitos tuyul adalah kepercayaan populer di Indonesia yang menggambarkan tuyul sebagai makhluk halus mirip anak kecil dengan kepala botak, yang dipercaya bisa mencuri uang untuk tuannya. Tuyul sering digambarkan sebagai sosok kecil, berkepala gundul, dan punya kemampuan untuk mencuri uang. Asal-usul dan makna. Perkembangan mitos. Mitos tuyul dipercaya muncul pada masa penjajahan Belanda, khususnya setelah liberalisasi ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial antara kaum tani dan pengusaha. Simbol ketimpangan. Mitos tuyul melambangkan keresahan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi dan usaha mencari kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Penjelasan kesenjangan. Mitos tuyul dianggap sebagai penjelasan sederhana bagi masyarakat tradisional yang kesulitan memahami dinamika ekonomi modern. Kepercayaan dan praktik. Pencuri uang. Tuyul dipercaya mencuri uang dan barang berharga untuk tuannya yang biasanya mempraktikkan ritual pesugihan atau mencari kekayaan dengan cara mistis. Keterbatasan. Tuyul dipercaya tidak bisa mencuri uang di bank atau ATM, karena uang di dalam mesin tersebut diikat dengan besi atau karet, dan tidak jelas siapa pemiliknya. Perilaku. Tuyul sering digambarkan beraktivitas di malam hari dan menyukai tempat-tempat yang gelap dan sunyi. Penelitian dan perspektif. Antropologi. Beberapa antropolog telah meneliti mitos tuyul, seperti Clifford Geertz, yang berpendapat bahwa kepercayaan terhadap makhluk halus seperti tuyul adalah bagian dari sistem kepercayaan masyarakat Jawa. Kesenjangan sosial. Mitos tuyul juga dipandang sebagai cerminan dari kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat di masa lalu. Kontroversi. Mitos tuyul juga menimbulkan kontroversi karena sering dikaitkan dengan praktik mistis yang tidak etis dan dapat merugikan orang lain.